nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani. Dengan sangat baik Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berada di minggu terakhir Prapaskah, ya. Minggu depan sudah kita masuk minggu Paskah, Bapak Ibu Saudara, dan mari kita siapkan hidup kita untuk mengingat dan merayakan hari Jumat Agung dan hari kebangkitan Kristus. Ya, kita hari ini masuk ke pasal Roma yang ke-11. Ya, minggu depan kita akan break dari kitab Roma dan kita akan bicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, 2 minggu lalu kita bicara tentang tanggung jawab kita ketika kita sudah diselamatkan Tuhan. Ya, kita berdoa buat orang-orang yang hidup dalam hukum Taurat, lalu kita injili mereka kembali untuk mereka kembali kepada Tuhan. Nah, saya akan memutar satu video yang dilakukan seorang anak gitu ya terhadap ibunya yang belum percaya Kristus. Ya, silakan. このチャーチに来られてますか？3年ぐらい前から来てまして、はい、私はちょっと精神的な病気になってまして、入院を2年間してました。その時に娘が病院に来て福音を伝えてくれたりしてたんだけど、私はその時は信じなかったんですよ。退院してしばらくして教会に通うようになった時に心が平安に満ちてきたんですね。そしたら人を信じるようにもなれたし、許せるようにもなったし、私全然仕事できなかったんですけども、最初クビになりかけたんだけども諦めたくなかったんですね。それで神様にお願いして、手も動くようになって、頭もだんだん使えるようになって、クリスチャンになってなんか仕事もうまくいった。へえ、よかったですね。それはよかったですね。気を強めてくださいって心の中でお祈りするんですね。その日はすごくなんて言うんだろう、平安に今毎日そんな感じで生活してます。よかったですね。はい。Ya, klip ini saya sedang lagi mencari tentang gereja misi. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu, kalau di Jepang sekarang pergerakan Gospel Center lagi luar biasa di sana. Terus ada seorang ibu yang sudah tua, lalu putrinya sudah kenal Kristus, lalu putrinya selalu cerita tentang Tuhan. Yesus itu siapa? Selalu memberi kabar baik itu bahwa kita ini nantinya kalau kita mati kita akan berada di tempat yang terbaik gitu. Dan ibunya nggak mudah percaya karena di Jepang sangat susah percaya Tuhan. Mereka lebih percaya kepada dewa matahari gitu ya. Tapi anaknya tidak berhenti untuk memberitakan Injil. Pertanyaan kepada kita semua, seberapa banyak kita sudah mengaku orang yang diselamatkan, apakah kita pernah share tentang Injil kepada orang lain? Mengabarkan Injil itu bukan hanya kepada orang yang mungkin agama lain, tapi banyak orang Kristen yang masih hidup di dalam hukum Taurat. Rasul Paulus juga melakukan itu sampai hari ini. Doa-doanya masih banyak orang Israel yang belum percaya Tuhan. Ya. Nah, hari ini kita akan menyelesaikan Roma pasal 11. Ada 36 ayat, tapi saya cepat saja. Bapak Ibu tidak usah khawatir akan terlalu lama. Kita akan belajar bersama-sama eksposisi kitab ini, ya. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan kunci yang dibahas dalam kitab Roma. Yang pertama, nasib Israel. Yang kedua, peran kasih karunia. Yang ketiga, kehormatan orang percaya. Yang keempat adalah penggenapan janji. Ya, dari 4 pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab nanti secara alami saja, Bapak Ibu bisa mendengar. Nah, tema minggu ini adalah never fail, tidak pernah gagal.
Ya, rencana Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah gagal dan tidak tergantung dengan perbuatan kita. Tapi selalu dimulai dari Allah yang sudah melakukan terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rencana Tuhan yang tidak pernah gagal itu seperti apa. Nah, saya juga pernah mengatakan bahwa di kitab Roma mulai dari pasal 9 sampai pasal 11 ini tidak banyak hamba Tuhan berani menyampaikan ini. Saya juga perlu referensi yang banyak, dengan sangat terbatas ini yang bisa saya dapat gitu ya. Karena ayat ini menjelaskan sepertinya kontradiktif ya. 2 minggu lalu saya sempat bilang bahwa Alkitab itu selalu paradok ya. Artinya ada dua kondisi yang berbeda tapi dengan kebenaran yang sama ya. Seperti misalkan saya sudah tua secara umur tapi jiwa saya muda. Itu paradok. Ya, itu paradok. Nah, kita mulai dari pembacaan kita di Roma pasal 11 ayat yang pertama. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dan dari suku Benyamin. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus dulu namanya Saulus. Saulus ini dia itu orang yang menganiaya pengikut Yesus, pengikut Kristus. Lalu Tuhan tangkap dia melalui pertemuan pribadi yang Tuhan tidak menunjukkan dirinya, hanya melalui cahaya. Ya. Nah, banyak seringkali kita menilai bahwa gini, kalau kamu sudah menolak Tuhan, Tuhan akan menolak kamu. Kalau kamu menolak Tuhan, Tuhan akan menolak kamu. Ya. Tapi Rasul Paulus membuktikan dia orang yang telah menolak Tuhan, tapi Tuhan tetap tangkap dia. Ayat 2 sampai ke 4. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia? Waktu ia mengadukan Israel kepada Allah. Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh. Mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Kenapa Rasul Paulus mengutip narasi dari Perjanjian Lama? Waktu kelihatannya umat pilihan Tuhan sudah habis. Seakan-akan tidak ada lagi orang yang percaya. Seolah-olah Tuhan tidak sanggup dan Tuhan tidak bisa membangkitkan segelintir orang untuk tetap bisa diberkati, beribadah dengan setia kepada Tuhan. Ada satu depresi yang dialami Elia. Ya. Ketika dia melawan Baal, dia merasa sendiri. Orang-orang dibunuh sama nabi-nabinya. Mezbah-mezbah telah diruntuhkan. Elia menjadi seorang diri. Masa Elia waktu itu berada di era diktator Raja Ahab dan Ratu Isabel. Luar biasa berat karena pada saat era itu mereka tidak mencintai Tuhan. Seringkali kita dipanggil Tuhan, ditempatkan di satu komunitas keluarga yang susah percaya Tuhan. Mereka sudah Kristen mungkin, tapi pengetahuan tentang Kristus yang benar mereka tidak menemukan. Kita sudah belajar tentang apa itu agama, apa itu kekristenan.
Ya, agama bicara tentang kita berbuat dulu, baru Tuhan memberkati kita. Tapi kekristenan bicara tentang Allah yang melakukan terlebih dahulu kepada kita, baru kita melakukannya. Di sini Tuhan berfirman kepada Elia. Tuhan bilang, Elia kamu gak sendiri. Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita menghadap Tuhan juga menjadi seorang yang playing victim. Tuhan, aku lagi susah sekarang. Apakah Engkau meninggalkan aku? Aku merasa diri yang paling malang dalam hidup ini. Aku lagi susah sekarang. Menjadi orang yang merasa tidak ada Tuhan di dalam kehidupannya. Beberapa kali saya ketemu sama orang yang dulunya aktif dalam pelayanan, sekarang tidak, gara-gara hidupnya jauh lebih susah sekarang daripada dulu. Sehingga dia mempertanyakan Tuhan, Tuhan ada gak sih? Apalagi kita ini generasi-generasi yang melewati masa Covid. Setelah masa Covid kita sekarang masuk masa perang Iran dan Amerika. Ya. Kalau Selat Hormuz itu nggak dibuka, kemungkinan besar katanya prediksi BBM bisa 30.000 per liter, macam-macam. Ada ketakutan. Kita khawatir tentang kehidupan kita hari-hari ini. Bisa bertahan hidup gak? Nanti kira-kira kalau bensin jadi 30.000 gimana? Harga gas berapa? Otomatis harga makanan menjadi naik. Bisa nggak kita bertahan hidup? Lalu kita mulai menyalahkan negara, yang mungkin santai, kadang-kadang negara memang patut untuk disalahkan mungkin ya. Melihat kondisi apalagi Kaltim dengan cerita-cerita politiknya ya. Kadang-kadang kita merasa tidak adil rasanya yang menimpa kita. Bayangkan hari ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Berita perang mungkin ada orang yang sebagian besar bodo amat lah. Tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Makanya kekhawatiran menghampiri kehidupan kita, kita takut nanti ke depan gimana. Elia mengalami hal yang sama. Tapi Tuhan mengingatkan kepada Elia, aku menyediakan orang, artinya kamu tidak sendiri. Kalau kita hari ini merasa sendiri, ingat Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi dan bahkan ke depan ini kita akan menghadapi sesuatu mungkin yang tidak mengenakan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ayat 5 dan 6. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia bukan lagi kasih karunia. Ya, mengalami pergumulan yang berat, masalah pribadi, masalah rumah tangga, masalah pelayanan, usaha, pekerjaan, itu bicara tentang bahwa Tuhan akan selalu menyertai, bahwa membuat kita semakin tekun. Semakin tekun tidak kita dalam penderitaan. Orang-orang yang tersisa ini bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka kaya, atau mereka hebat, bukan, tapi karena kasih karunia Tuhan. Ada slide berikut ini disebut adalah sisa-sisa Israel. Ya, bahwa sekarang hari ini Israel, bangsa Israel yang asli orang Yahudi sudah ada yang percaya Yesus. Tapi masih banyak juga yang belum percaya Yesus. Ya, karena ada orang Yahudi tidak percaya Yesus, maka kita yang disebut dengan bangsa kafir menerima keselamatan, kesempatan yang sama untuk diselamatkan. Ya. Paulus menekankan bahwa hanya melalui kasih karunia Allah
minoritas Israel yang setia dipelihara bukan karena usaha manusia. Bangsa Israel adalah pilihan ilahi. Allah selalu menjaga sisa-sisa umat yang tetap beriman sebagai bagian dari rencananya yang kekal. Oleh sebab itu, keberadaan sisa-sisa ini menunjukkan kesetiaan Allah terhadap janjinya kepada nenek moyang mereka. Bapak Ibu bayangkan kalau bangsa Israel nolak Tuhan dan Tuhan tersinggung. Dibabat habis sama Tuhan. Tapi faktanya hari ini penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel dan kita bangsa Israel rohani masih terus menyertai kita. Bahkan mungkin seringkali kita menolak Tuhan dalam hati kita. Tuhan tidak pernah ikut menolak kita. Tuhan selalu memampukan suatu umat. Sisa-sisa yang disebut sisa-sisa tadi. Yang ditopang oleh kasih karunia-Nya untuk tetap bertahan dan tidak murtad. Kekristenan hari ini kita harus jujur sedang digoncangkan. Banyak peristiwa-peristiwa yang kita dengar hari-hari ini yang sangat tidak mengenakan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu perhatikan di debat-debat apologetika, ya, membuat kita bisa murtad. Kenapa? Karena mereka pakai ayat, lalu mereka mantan orang Kristen. Lalu mereka putar ayat itu, membuat kita berpikir, iya ya, betul juga. Ada 2 orang pemuda ketemu saya sama istri. Dia orang Kristen dan dulu tinggal di Pastori. Dia bantu jadi pengerja di gereja, lalu dia bertanya begini, Kowel, Kristen kan ajarannya Rasul Paulus. Kan Rasul Paulus itu orang yang dianggap dia mau ambil berpusatnya Yesus berpindah kepada dia. Makanya dia dikasih kesempatan untuk menulis banyak kitab. Saya ini sampai, kok ada orang yang bisa berpikiran seperti itu. Dan di antara mereka, teman-teman mereka, sudah ada yang lock out dari Kristen. Hanya gara-gara mendengar tanpa mempelajari, lalu mengiyakan omongan-omongan yang di luar sana. Lockout, login. Suatu kali di tetangga kami ada yang pergi umroh. Lalu kan ada lempar-lempar apa itu. Terus mereka harus berdoa di situ. Bapak Ibu tahu, dia mendoakan istri saya supaya lockout dari Kristen. Dan dia ngomong langsung loh. Supaya bisa login. Semudah itu kita murtad hanya dengan cerita-cerita yang sangat tidak masuk akal kadang-kadang. Apalagi kita kalangan minoritas cenderung untuk kita, oh ya sudahlah terserah lu lah. Kita berusaha mengiyakan apa yang mereka katakan. Kalau kita hari ini masih ada dan tidak murtad. Saya tidak bilang belum murtad. No, kita tidak murtad. Itu artinya penghiburan ada untuk kita semua. Nah seringkali hal-hal yang tidak enak, lingkungan kita membuat kita akhirnya cenderung mengasihi diri kita sendiri, ya. Tapi kita lupa kita punya Tuhan yang besar dari masalah kita, ya.
Kalau kita melihat masalah kita, maka kita tidak bisa melampaui masalah kita yang lebih besar yang akan datang. Seringkali kita hanya fokus pada masalah, diri, sakit, penyakit. Tidak bisa melihat rencana Tuhan yang besar dan akbar. Nggak bisa. Ya. Ayat 7 dan 8 dari firman Allah yang hidup. Jadi beginilah keadaannya, kebanyakan orang Yahudi tidak menemukan anugerah Allah yang mereka cari. Hanya beberapa orang yang telah dipilih Allah saja yang menemukannya. Sedangkan yang lain telah dibutakan matanya. Itulah yang dimaksudkan dengan apa yang dikatakan kitab suci. Allah telah menidurkan mereka, menutup mata dan telinga mereka. Sehingga ketika kita memberitahu mereka tentang Kristus, mereka tidak mengerti apa yang sedang kita bicarakan. Demikianlah keadaannya sampai saat ini. Seringkali kita memberitakan Kristus, banyak orang gak ngerti. Akhirnya berdebat kusir. Bahkan beberapa apologet Indonesia malah berantem sekarang. Aduh, kita Kristus dari sinilah, yang satu begini, yang satu begitu. Aduh, makanya kita perlu firman Tuhan untuk bisa memfilter itu semua. Ya. Ayat 9. Raja Daud membicarakan hal yang sama pada waktu ia berkata, biarlah pesta-pesta pengorbanan mereka menjadi perangkap tempat mereka menangkap diri mereka sendiri. Biarkan mereka mendapatkan apa yang pantas atas perbuatan mereka. Biarlah mata mereka menjadi kabur sehingga mereka tidak dapat melihat. Dan biarlah mereka selamanya berjalan terbungkuk-bungkuk menanggung beban yang berat. Kalau kita keraskan hati kita terus, jangan-jangan Tuhan sedang membiarkan kita. Kita tidak bisa diomongin. Firman Tuhan kita tolak. Loh, katanya Tuhan Yesus baik. Betul, dia sangat baik. Tapi jangan lupa dia Allah yang adil. Kita sudah belajar di Roma 7 dan 8. Kedaulatan Tuhan kita percaya. Tapi ingat, kita diselamatkan karena kasih karunia. Bukan berarti kita bebas bikin dosa yang kita mau. Ayat 11. Jadi aku bertanya, ketika orang Israel tersandung, apakah kejatuhan mereka menghancurkan mereka? Sama sekali tidak. Tetapi kesalahan mereka membawa keselamatan kepada orang bukan Yahudi. Tujuannya adalah untuk membuat orang Yahudi menjadi cemburu. Nanti kita ini orang-orang yang disebut orang kafir yang akan menginjili mereka. Kenapa? Karena membuat mereka cemburu. Orang Yahudi gak bisa panggil Allah itu Bapa. Dia harus panggil Yahweh dengan hormat. Dia gak bisa kita datang berdoa, Bapa kami yang dalam kerajaan sorga. Gak bisa. Mereka harus mempersiapkan diri dulu menghadap Tuhan Yahweh. Makanya mereka cemburu, kok bisa orang-orang kafir ini bisa panggil Yahweh itu Bapa. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku.
14, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Lanjut 17-18. Ini seakan-akan beberapa cabang dari pohon zaitun telah dipotong, dan cabang dari pohon zaitun liar dicangkokkan ke pohon pertama itu. Jika kamu bukan orang Yahudi, kamu adalah sama seperti cabang liar itu. Dan sekarang kamu saling membagi tenaga dan hidup dari pohon pertama. Namun janganlah menjadi sombong dan berpikir seolah-olah kamu lebih baik daripada cabang-cabang yang terpotong itu. Ingatlah bahwa ingatlah bahwa bukan kamu yang memberikan hidup kepada akar, tetapi akarlah yang memberikan hidup kepada kamu. Kita diselamatkan, seringkali kita menjadi sombong rohani. Kita merasa lebih baik dari teman pelayanan kita. Kita merasa lebih rohani daripada orang-orang gereja lain misalkan. Kita merasa lebih superior. Akhirnya membuat kita lupa bahwa akarlah yang memberikan hidup kepada kita. Kalau kita hari ini mendengar tentang keselamatan, itu bukan karena kita hidupnya benar. Atau karena kita baik sama Tuhan, baru Tuhan menyelamatkan kita. Enggak, kita semua di sini adalah orang berdosa. Ya. Tiba-tiba kita merasa menjadi selamat, lalu kita banyak bisa melakukan hal-hal yang rohani, kita menjadi sombong. Apa jadinya kalau kehidupan kekristenan kita menjadi sombong? Bapak Ibu, sombong itu seringkali tidak kelihatan. Dia ada di dalam hati kita. Kita merasa lebih hebat sedikit dari orang lain. Itu kesombongan. Nah, Rasul Paulus mengingatkan di sini kepada orang non-Yahudi yang mendapat kesempatan keselamatan yang sama. Karena mereka bisa menjadi sombong. Rasul Paulus bilang begini di ayat yang ke-19. Mungkin kamu akan bilang cabang-cabang itu dipotong supaya aku dapat dicangkokkan ke pohon itu. Memang benar. Tetapi cabang-cabang itu dipotong karena mereka tidak percaya. Tetapi kamu terus menjadi bagian dari pohon itu karena kamu percaya. Janganlah sombong. Tetapi takutlah membuat kesalahan yang mereka perbuat. Jangan sombong. Orang sombong itu tidak perlu dia kaya, pinter, cantik, titel sekolahnya tinggi, jabatannya tinggi. Bukan itu yang bikin kesombongan. Natur kita manusia ini adalah naturnya kompetisi. Natur kita itu natur kompetisi. Bersaing. Ayat 21. Karena kalau Allah tidak segan-segan memotong cabang yang asli, maka kalian juga bisa dipotong kalau berhenti percaya. Sekarang sudah terbukti bahwa kebaikan hati Allah sungguh luar biasa. Dan hukumannya juga sangat mengerikan. Dia akan menjatuhkan hukuman berat kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan keselamatan yang diberikannya. Tetapi dia sangat berbaik hati kepada kalian, asalkan kalian tetap bergantung pada kebaikan hatinya. Kalau tidak demikian, kalian juga akan dipotong dari pohonnya. Artinya, kalau
kita tidak bergantung kepada kebaikan hati Tuhan, di saat itulah kita bisa dipotongnya. Apa sih? Kenapa sih kita harus bergantung kepada kebaikan hatinya? Karena kita cenderung bergantung pada kebaikan hati kita sendiri. Kalau kita mulai bergantung kepada kebaikan hati kita, apa yang kita perbuat, di situ kita akan dipotongnya. Ibrani 3 ayat 12. Jadi saudara-saudari, berjaga-jagalah supaya jangan ada di antara kalian yang mempunyai hati jahat, yang menolak untuk percaya, sehingga kalian berhenti menaati Allah yang hidup. Kita pikir hati yang jahat itu kita melakukan kejahatan, dosa. Iya, itu buahnya. Tapi hati kita ketika kita jahat, ketika kita mulai bergeser dari Tuhan, kita memakai kekuatan kita sendiri, kepintaran kita sendiri, kita tidak mengandalkan Tuhan. Ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, di situ kita mempunyai hati yang jahat. Ibrani 3 ayat 13. Kuatkanlah satu sama yang lain setiap hari. Kuatkan. Itu sebabnya perlu komunitas rohani yang menguatkan. Supaya kita tidak punya niat hati yang jahat. Ketika pemikiran kita sudah mulai jahat, ada yang ingatkan. Setiap hari. Kuatkanlah satu sama lain setiap hari. Apakah kita ketemu dengan sesama kita saling menguatkan? Atau kita saling menghancurkan? Mengingatkan setiap hari bisa sambil main pedal kok. Yang lagi heboh main pedal, wis ngeri, ya kan? Ya boleh, yang bukan berarti tidak boleh. Yang olahraga, yang sekarang mulai lari, ya posting dari sepatunya dulu, ya kan? Menguatkan, saling menguatkan setiap hari. Ibu, bapak, anak-anak diingatkan setiap hari. Supaya apa? Supaya kita tetap tergantung kepada kebaikan hati Tuhan. Kalau nggak ada yang menguatkan, kita cenderung kembali ke hati kita. Kita tidak mengandalkan Tuhan lagi. Dan kalau setiap hari tidak ada yang mengingatkan, kita pikir pemikiran kita selalu benar, perbuatan kita selalu benar, kita sudah tidak bergantung kepada Tuhan. Pada saat kita tidak bergantung kepada Tuhan, dipotongnya. Makanya penting untuk menguatkan satu sama lain dengan firman. Menguatkanlah satu sama lain setiap hari dengan apa? Dengan firman Tuhan. Bukan kata-kata bijak, Bapak Ibu Saudara. Pakai motivator, enggak. Pakai kata-kata motivator itu hanya memodifikasi perilaku kita, tapi tidak mengubah hati kita. Makanya saling menguatkan harus pakai firman Tuhan. Firman Tuhan tadi dimulai dengan hari ini. Maka setiap hari selama masih bisa disebut hari ini, berjaga-jagalah. Supaya tidak seorang pun di antara kalian mengeraskan hati
Karena tertipu oleh dosa-dosanya sendiri, bukan dosa orang lain. Tertipu dengan dosa-dosanya sendiri. Karena itu, kita sudah mendapatkan bagian bersama Kristus. Asalkan kita tetap berpegang pada keyakinan kita sampai akhir. Sama seperti ketika kita pertama kali percaya kepadanya. Halo, siapa yang bisa menguatkan kita? Firman Tuhan. Saling menguatkan. Hari-hari mendengar nasihat, mendengar firman Tuhan tidak mengenakan telinga. Kenapa? Kalau firman Tuhan yang kita dengar tidak mematikan manusia lama kita, itu bukan firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Kalau firman Tuhan yang kita dengar bukan mematikan manusia lama kita, itu bukan firman Tuhan. Ada satu penulis buku namanya Eugene Peterson. Ini sangat-sangat menegur saya. Ya, ketika kita mendirikan gereja, dia menemukan ada beberapa tipe gereja. Tapi saya hari ini ingin mengutip ini karena sesuai dengan korelasi dengan pengajaran Roma kitab 11 ini tentang firman Tuhan. Ya, kita harus bisa melihat ini sebagai teguran untuk kita, khususnya kami hamba-hamba Tuhan, bagaimana belajar firman Tuhan yang benar. Ya, ada tipe gereja yang dia tulis. Dia cerita tentang ada gereja seperti Dracula lah. Tapi ini sangat sangat menegur saya gitu. Dan ini dulu sering dilakukan oleh saya. Ya. Namanya Seeker Sensitive Church. Ini bahasa Inggrisnya, ya. Saya akan baca, akan berbet-berbet juga, tapi saya coba terjemahkan ke bahasa Indonesia. Dia bilang gini. Jika kita adalah bangsa konsumen, atau lebih sederhana, jika kita adalah jemaat yang tipenya konsumer, jelas cara tercepat dan paling efektif untuk membawa mereka ke dalam jemaat kita adalah dengan mengidentifikasi apa yang mereka inginkan dan menawarkannya kepada mereka. Ya, firman Tuhan yang kita ajarkan itu memuaskan fantasi jemaat. Menjanjikan mereka bulan, merumuskan kembali Injil dalam istilah konsumen. Gereja memberikan hiburan, gereja memberikan kepuasan, gereja memberikan kegembiraan, gereja memberikan petualangan, gereja memberikan pemecahan masalah dan apapun. Hanya ada satu yang salah. Ini bukanlah cara Tuhan membawa kita pada kesesuaian dengan kehidupan Yesus. Dan menempatkan kita di jalan Yesus. Ini bukanlah cara kita menjadi lebih kecil dan Yesus menjadi lebih besar. Ini bukanlah cara kehidupan kita yang dikorbankan menjadi tersedia bagi orang lain dalam keadilan dan pelayanan. Pengembangan spiritualitas konsumen adalah antitesis dari jemaat yang berkorban, yaitu menyangkal diri sendiri. Kalau kita dengar firman Tuhan membuat kita semakin besar dan Yesus semakin kecil, itu Eugene menulis itu gereja antikristus.
Waktu saya baca ini, aduh. Kalau kita dengar firman bukan Yesus yang semakin besar, kita yang semakin besar secara tidak langsung. Kita ini antikris. Kita pikir antikris itu orang yang di luar sana. Kalau kita dengar di gereja motivasi, kamu hebat, kamu bisa. Apakah Yesus semakin besar? Enggak, Yesus semakin kecil. Kita yang semakin besar. Aduh. Supaya perlu firman Tuhan yang sehat. Firman Tuhan itu selalu mematikan manusia lama kita. Yesus harus semakin besar. Kita yang semakin kecil. Apakah yang selama ini kita lakukan dalam kegiatan gereja rohani, apakah membuat Yesus semakin besar, kita yang semakin kecil? Kalau yang kita dengar membuat kita semakin besar, bukan Yesus lagi dipermuliakan, kita perlu bertanya-tanya apa yang kita dengar. Bayangkan kalau kita disuruh menguatkan satu yang lain dengan firman Tuhan yang sudah diputar balik, apa yang terjadi setiap hari? Yang terjadi kita mendengar kita semakin besar, kita semakin besar, kita semakin besar. Yesus harus yang menjadi makin besar. Bukan kita yang besar. Mungkin badan kita bisa besar karena banyak makan, ya udahlah tinggal diet lagi. Tapi yang dimaksud di sini bukan secara fisik, tapi hati kita. Sebabnya kita waktu Desember belajar tentang liturgi, Senin sampai Sabtu Bapak Ibu Saudara. Dunia mengkhotbahkan motivasi dalam kehidupan kita. Sampai gereja hari Minggu dimotivasi lagi. Sampai kita lupa Kristusnya di mana. Sehingga kita mendengar firman Tuhan membuat kita sadar diri. Kita semakin kecil, Yesus semakin besar. Jadi apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, itu semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebabnya kalau kita dengar firman Tuhan dan sebagai hamba Tuhan diingatkan, kalau kita berusaha menyenangkan manusia, maka kita bukanlah hamba Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya perlu mengingatkan, di medsos banyak orang pakai ayat. Tapi kita harus saring. Apakah ini membuat kita semakin besar atau Yesus yang semakin besar? Pakai ayat yang sama, Alkitabnya sama. Roma 11, 33 sampai 36 bicara tentang doksologi. Nanti di Roma terakhir kita akan bahas ini. Ini bicara tentang kemuliaan Tuhan. Segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bekerja supaya apa?
supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kamu kuliah, sekolah, bisnis, melayani Tuhan. Hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, lagu-lagu sudah mulai diarahkan supaya bicara tentang kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan kita. Yesus harus semakin besar, kita semakin kecil. Ada hamba Tuhan diskusi sama saya, Pastor, bolehkah hamba Tuhan pakai AI? Boleh sebagai alat bantu. Tapi bukan klik di situ, masukin situ kata kunci, itu dipakai untuk khotbah. Saya coba tes Bapak Ibu Saudara, ada beberapa buku yang saya baca, lalu saya coba di GPT. Berbeda. Hati-hati, GPT buatan manusia. AI itu buatan manusia. Kekuatan kita menyelidiki firman hanya satu, perlu Roh Kudus. AI mungkin bisa pintar. Saya cek, kayak apa sih orang yang katanya pakai AI aja bro supaya gampang, langsung kita masukin keywordnya keluar. Saya tes. Hati-hati. Perbedaannya halus. Kita nggak sadar kalau itu berbeda. Kalau kayak berada kita di sudut kecil, kita nggak tahu. Tapi selama kita akan membiarkan, ternyata kita semakin jauh dari Tuhan. Dengan bahasa yang sederhana kadang-kadang kayak gini, sudah kamu nyumbanglah, nanti kamu pasti diberkati Tuhan. Sepertinya rohani. Tapi kita mesti cek hati kita. Wah, kalau gitu nanti kalau aku kasih ini, aku pasti diberkati. Ternyata enggak, kecewa. Niat jahat itu bukan perbuatan Bapak Ibu Saudara dulu, hatimu. Kalau engkau sudah mulai bergantung apa yang kamu capai hari ini, engkau sudah tidak tergantung kepada kebaikan hati Tuhan lagi. Pada saat yang sama kalau kita membiarkan itu dari sudut yang kecil, dia akan semakin besar. Tidak terasa ternyata kita sudah, loh kok kita sudah berada di sini. Itu antitesis dari jemaat yang mau berkorban. Berkorban itu bukan berkorban waktu uang, iya itu iya. Tapi kita berani belajar untuk menyangkal diri kita. Kalau firman Tuhan, komunitas yang dibangun happy terus kegembiraannya, nggak ada firman Tuhan di sana, kita perlu cek. Rahmat Tuhan itu bagi semua orang. Tapi kita diselamatkan itu karena kita orang yang dipilih Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara berkesempatan mendengar firman Tuhan dan belajar mengenal Dia lebih dalam lagi. Itu adalah bentuk kasih karunia Tuhan. Hati. Perenungan tadi bicara tentang ego. Seringkali kita
perlu mendengar firman yang mengisi ego kita yang kosong ini. Kita isi ego terus sampai menggelembung. Begitu pecah dor, kita lelah. Dari Roma 11 ini kita belajar memahami kedaulatan ilahi Tuhan. Rencana Tuhan, dunia dan sejarah, kehidupan manusia berada dalam kendali penuh Tuhan yang tidak terbatas oleh waktu dan pemahaman manusia. Hikmat yang tidak terukur mengajarkan bahwa hikmat Tuhan jauh melampaui pengertian manusia. Mengundang umatnya untuk percaya tanpa bersyarat kepada kehendaknya. Yang ketiga, kasih yang konsisten. Tuhan setia pada janjinya kepada umat Israel meskipun ketidaktaatan mereka membuktikan prinsip rencana ilahi yang tak tergoyahkan. Itu sebabnya hari ini rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan ini kita bisa jatuh, kita bisa bangun. Selama kita tidak meninggalkan kasih karunia itu, kita tetap bergantung kepada kebaikan hatinya, bukan kebaikan hati kita. Ketika kita merasa kita sudah diberkati, kita memiliki pelayanan yang bagus, kehidupan jam doa kita bagus, jam baca firman Tuhan kita bagus, kita menjadi sombong. Hati-hati. Kesombongan ini halus, bisa membuat kita jauh daripada Kristus. Ketika kita mendapatkan kasih karunia, kita bertanggung jawab menceritakan kepada orang lain apa yang Tuhan sudah lakukan. Ya, sederhana mengabarkan berita baik itu cuma Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa dan memperoleh hidup yang kekal. Ini gospel, berita baik. Beritakan ini. Supaya kita nggak giat salah-salah tanpa pengertian yang benar. Saya undang pemain musik. Tuhan tolong kita semua Bapak Ibu Saudara.